guys, nama saya Rekan Safar Sidik dari kelas 11 MM2 absen 29 dari sekolah SMKN 2 Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat animasi bendera di software Blender. Oke, seperti biasa kita buat new file general dan kita akan menghapus bentar, saya lupa untuk start shortcut view R itu. Ya, kembali lagi kita delete objek kotak ini dan kita tambah objeknya dengan shift A, shortcutnya mesh dan plane, lalu kita rotate dan plus Y, lalu kita di numpad kita klik 9 dan 10 itu untuk 90 derajat ya, kita klik enter untuk ini, lalu kita ke view mode 3 untuk melihat plan kita ini dari samping. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah men-scaling persegi ini menjadi persegi panjang dengan pencet S dan Y untuk menyesuaikan dengan garis hijaunya. Kita bentuk selayaknya bendera ya, kita enter, lalu kita akan menambahkan lagi sebuah silinder ini untuk tiangnya ya, kita akan kecilkan, kita kecilin, nggak sekecil gitu juga, kecilin, kita kecilin, lalu pindahkan move dengan shortcut G ke ujung sini, enter. Kita akan scaling lagi menjadi lebih panjang dengan S plus Z. Yo, kita akan lebih panjangin segini aja lah, cukup. Enter. Move sedikit, sesuaikan dengan garis ya. Udah. Ketika sudah sesuai seperti ini, sebelum kita masuk ke prinsip yang plot ini, kita akan kita akan select dulu benderanya dan masuk ke tab atau edit mode. Di sini yang harus kita lakukan yaitu klik kanan, subdivide benderanya, dan ke deskripsi menu subdivide kita akan menambahkan number of columns menjadi katakanlah 15 dan enter. Yep. Setelah ini baru kita masukkan plot. Oke. Tapi kalau kita cuma masukin plotnya ini doang, kita keluar dulu ke tab, maka yang akan terjadi adalah cuma seperti ini, turun ke bawah seperti baju yang jatuh. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, yang kita lakukan adalah kita kembali ke tab mode, edit, kita pencet kita seleksi bagian ujung bendera ini, lalu shift ya, pencet shift select untuk dua sisi ini, lalu kita pindah ke objek data property. Di plane ini kita bisa, di vertex group ini kita bisa menambahkan grup, yaitu ini tinggal assign, lalu kita rename misalkan pins, yaitu ujungnya, enter. Kita kembali lagi ke basic property, scroll ke bawah, lalu ke save dan pin group menjadi pins, lalu kita bisa coba keluar dulu dari tab mode, kita bisa coba dan ya akan jadi seperti ini. Nah, tapi akan muncul masalah baru, yaitu benderanya akan nembus benderanya tersebut tersendiri dan juga akan menembus tiangnya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Lanjut, kita akan ke collision untuk benderanya, dan di bawah objek collision di stand impulse clamping ada self collision, kita centang, maka tidak akan menembus untuk benderanya. Untuk tiangnya yang bisa kita lakukan adalah select tiangnya, lalu kita akan membuat collision dan jadi benderanya nggak akan nembus kemana-mana, akan ke batas di situ. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah, ini kan masih pixelated ya, masih kotak-kotak. Bagaimana kita cara untuk menjadi smooth? Yaitu kita harus ke menu objek, lalu kita ke set to smooth, lalu kalau misalkan ini udah jadi sih smooth, cuma kalau mau makin smooth lagi kita ke modifier,
kita ke add modifier, kita ke subdivision surface. Di sini kita bisa setting misalkan 33 advance, ini udah 3, dan ya seperti itu. Ini sudah mulus, cuma isi sudut-sudutnya rounded atau apa ya, tidak sudut tegak. Ini untuk kita memperbaikinya, kita kembali ke edit mode seperti biasa, tapi kita memencet shift dan alt untuk menselect tiap sisi. Boom, boom, salah, shift alt, boom, Ctrl Z, shift alt, shift alt, dan shift alt. Di sini kita naikkan min increase-nya menjadi 1, dan jadi kita mendapatkan bendera yang bagus, tegak. Kita bisa jalanin. Iya, udah perfect. Nah, apa yang belum kita lakukan? Kita harus menambahkan angin untuk menjadikan benderanya berkibar, yaitu dengan shift A seperti tadi, shift A. Setelah shift A kita ke bawah ke force field dan ke wind. Ini kita rotate, kita jadiin 90 dulu lah supaya gampang. Kita move ke ujung sini, dah ujung sini. Lalu kita rotate lagi, kita jadiin ke atas gitu ya, supaya kayak anginnya itu dari bawah. Jadi benderanya akan ke bawah lalu berkibar ke atas. Nah, tapi kalau kita play di sini sama sekali nggak ada ngaruhnya ya. Untuk kita ada efeknya, supaya ada efeknya, kita masuk ke sini dan ke basic property lagi. Kita naikkan strength-nya menjadi 600.000 lah, supaya kuat ini. Supaya 600.000, 500.000. Dan apa yang akan terjadi? Akan jadi seperti ini. Oke, this is perfect. Take for me. Udah masuk itu, kita tambahin background ya supaya lebih bagus dengan tambahin HDRI. Kalian bisa download sih. Kita masuk dulu ke color, kita ke environment texture, kita ke open, masukin ke file yang kalian udah download. Kita masukin kfill HDR. Kalau kita masuk ke proses entry, maka akan jadi seperti ini. Jadi ada backgroundnya gitu. Di sini masih plain ya, kita sebenarnya udah jadi, cuma kita belum tambahkan tekstur pada tekstur image pada benderanya. Yang akan kita lakukan yaitu ke shading, menu shading kayak dulu ya, nambahin material nodes, kita select dulu benderanya, kita klik new di principal BSDF, kita shift A untuk menambahkan menu tekstur, dan kita masuk ke image texture. Sini kita sambungin colornya ke base color, hitam, lalu kita open gambar yang kita inginkan untuk bendera kita. Kita ke bahan flag, kita ke Indonesia. Nah, akan tetapi di Indonesia gambar bendera Indonesia ini kebalik ya. Gimana cara kita untuk men-setting bendera ini menjadi perfect? Kita lakukan ke UV editing. Kita klik up sini, kita select semuanya folder ya, pixelated sini. Kita kita rotate dulu ke kiri 90 derajat mungkin kalau kalian. Lalu kita akan rotate menjadi seperti ini, dan kita akan scalingnya dengan S lalu Z. Kita kecilin segini cukup. Lalu kita lebarkan dengan pencet S plus X ke kanan kiri, ya seperti itu. Dan ya jadi kalau kalian ingin menambahkan ini tiangnya menjadi metalik, bisa kalian sama kayak tadi new, lalu ke ini principal BSDF, metaliknya kita gedein jadi misalkan 1000, jadi supaya lebih berasa tiang lah. Udah jadi.
lihat, udah ada lightingnya. Seperti itu. Jadi untuk kita bisa setting kameranya sih, kita mau kayak bagian mana gitu, kita bisa ubah posisi kameranya. Sama kita pilih di sini. Kalau udah cocok, kelebihan ya ini kalian bisa atur-atur, dan akhirnya kalian bisa buat tinggal di render. Oke, kayak gitu aja untuk materi sekarang tentang bendera ini. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya yang salah atau masih kurang mengerti kalian. Saya mohon maaf. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.